Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya teman-teman sekalian, semua ya. Eh, Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai dua makna atau tiga istilah di dalam puasa itu sendiri. Nah, untuk lebih selengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Manusia ya, hukum-hukum yang terkait dengan puasa, hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Pertama, makna asyam. Istilah yang bagus ini menggunakan kata asyam. Arti kata puasa asyam. Jadi teman-teman sekalian, kata puasa di dalam bahasa Arab, kata puasa di dalam bahasa Arab itu setidaknya memiliki tiga istilah, tiga kata. Satu, yang pertama adalah kadang disebut dengan saum. Pernah dengar ya? Hari ini pernah saum, hari ini saum atau enggak? Itu disebut dalam Quran. Itu sekali disebut dalam Quran. Disebutkan dalam Quran surat Maryam ayat 26. Inni nazartu lirahmani sauma falam akal limal yauma insiya. Oke. Maryam ketika melahirkan Isa ada kekhawatiran dalam dirinya. Bagaimana ketika pulang ke kampung halamannya, banyak ditanya orang, itu siapa? Bergaul dengan siapa? Kau bisa punya anak padahal belum menikah? Maka turun perintah dari Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diabadikan. Cukup fakulli, katakan kepada mereka, ini nadartu lirahmani sauma, saya sedang saum hari ini. Falam ukallimal yaumal insiya. Apa yang dimaksud dengan saum? Ya, ini penting digarisbawahi. Kalau ada istilah saum ya dalam kaidah bahasa Arab itu maknanya umum, menahan dari apa saja. Ya, menahan dari apa saja. Jadi tidak melakukan apapun sekedar umum, seperti misal saya nggak mau makan hari ini seharian, tapi saya minum, itu saum. Ya, saya nggak mau minum seharian, ya itu saum juga namanya. Saya nggak mau bicara seharian, saya nggak mau bicara ya, tapi masih makan dan masih minum, itu namanya saum. Umum sifatnya, mau yang bersifat nahan makan, minum, hubungan seksual dari terbit fajar, dari atau umum yang umum sekali maknanya itu disebut saum. Terulang sekali dalam Quran di surat Quran Maryam ayat 26. Baik, di sini ya maknanya ini nadartul lirahmani sauma walam ukallimal yauma insiya. Jadi ketika ada tanya, tunjuk aja itu Al-Qur'annya. Nah, yang kedua, ada yang namanya disebut dengan siam. Ya, asyam. Jadi ada saum, ada siam. Kata siam ini yang sering banyak dimunculkan dalam Quran, terulang 9 kali dalam Quran. Ya, terulang 9 kali dalam Al-Quran. Kalau disebutkan siam, asyam, itu artinya puasa dalam pengertian yang khusus. Ya, ini yang dimaksudkan, menahan diri dari segala yang membatalkan atau merusak. Nah, ini pengertian umum, menahan diri dari segala yang membatalkan ataupun merusak puasa dari terbit fajar
sampai terbenam matahari. Ya, yang membatalkan seperti makan, minum, berhubungan seksual di siang hari, yang merusak, maaf, seperti dusta, kemudian bergibah, itu termasuk yang merusak. Nah, ini disebutnya itu siam. Istilah khususnya itu siam, disebutkan siam. Karena itu perhatikan, saking jeliknya kalimat Quran menunjukkan ini berasal dari Allah, bukan bahasa dari manusia biasa, maka diksinya, pilihan katanya yang digunakan itu tidak pernah menggunakan kata saum untuk ibadah, melainkan siam. Silakan Quran Al-Baqarah 183 ketika turun ayat ini pada hari Senin di bulan kedua, di hari kedua Sya'ban, itu bunyi kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Bukan som ya, tapi yang diwajibkan oleh Allah itu bukan puasa biasa. Jadi ada aturannya, bukan cuma makan dan minum, bukan cuma nggak boleh makan minum, itu ada aturan khususnya yang terulang 9 kali di dalam Al-Quran. Kenapa ini penting saya sampaikan? Kadang-kadang Anda, saudara kita, mengucapkan atau mengucapkan selamat dalam spanduk atau macam-macamnya, misalnya mari kita menunaikan, mau memakai bahasa Arab saum atau siam Ramadan itu, teman-teman. Anda gunakan saum pun itu sesungguhnya tidak salah, tapi masih umum. Tapi itu disebutkan dalam bahasa Arab, itu masih bisa ditafsirkan dengan bahasanya. Tapi lebih spesifik itu siam, selamat menunaikan siam Ramadan. Tapi masih umum, ya masih umum. Kalau disebutkan di dalam bahasa Arab, barangkali orang masih bisa menafsirkan yang lain. Kalau spesifik menggunakan kata siam, selamat menunaikan siam Ramadan. Tapi kan nggak enak bahasanya ya, karena nggak pernah dibiasakan ya teman-teman. Karena Anda membiasakan yang lain ketika tidak biasa menggunakan yang lain. Sama ketika orang yang ketika takbirnya salah, tangannya diputar begini. Baik. Nah, ketika dia membiasakan kepada yang lain, takbir akad tidak usah diputar, itu sudah biasa. Karena jarang dibiasakan ya. Biasanya yang kumpul-kumpul mau ikut taklim, awal-awal itu menyelesaikan dulu ya. Jadi barangkali di situ kita penting meluruskan dalam kalimat ini, yang lebih tepat penggunaan dalam kalimatnya asyam, walaupun saum itu tidak sepenuhnya keliru ya teman-teman. Baik,